Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiana Nasida Rodat dan rekan saya Baik Begitu Ejara Herianto. Di sini kami akan mewawancarai salah satu masyarakat mengenai isu kesehatan yang sering beredar akhir-akhir ini di masyarakat luas. Wawancara saya persilakan kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan dengan saya Faiz Kamalisam dan rekan saya Fauzan Eri Triatmaja dan narasumber kita dengan Kak Berlian. Oke, di sini saya mau bertanya Kak tentang isu kesehatan yang ada di masyarakat. Saya mau bertanya, menurut Kakak apa isu kesehatan yang sering menimpa mahasiswa setelah pandemi COVID-19 ini? Kalau menurut saya ya, isu kesehatan yang sering menimpa mahasiswa akhir-akhir ini itu kayaknya tentang isu kesehatan mental ya. Soalnya yang saya lihat dari kasus kemarin tuh banyak dari mahasiswa tuh kayak pokoknya kasus tentang kemarin kasus tentang bunuh diri. Oh iya, itu juga menimpa mahasiswa kan. Iya. Itu jadi bagi saya tuh kayaknya sekarang yang sering terjadi di mahasiswa isu kesehatan tuh kayaknya tentang isu kesehatan mental. Mahasiswa itu kan juga punya tekanan kan, tekanan dari dosen, dari sekolah, dari tugas, tekanan dari keluarga mungkin yang pengen anaknya cepat lulus. Nah, kalau yang ada tekanan itu tuh menurutku bikin mahasiswa itu jadi kena mental gitu juga, terlalu terbebani juga dengan adanya itu. Apalagi sekarang juga ketika mahasiswa itu biasanya sendiri tuh sibuk kan, sekarang lah kayak main kayak SMA dulu Ya, emang ini udah beda ya. ya kayak gitu kan, jadi bikin biasanya dulu kan kita sering banget nih ngobrol senang-senang. Nah, kalau ada tugas ini pasti mereka juga jadi capek dan tekanannya jadi lebih besar gitu kan. Makanya itu kayak menurut aku kesehatan mental tuh memicu gitu loh. Yang memang sekarang mental tuh yang banyak yang teralami oleh orang anak-anak yang siswa itu. Saya mau tanya lagi Kak ini, apakah isunya ini dapat membahayakan diri sendiri atau bahkan sampai masyarakat juga? Iya, itu bisa membahayakan diri sendiri, terlebih kalau misalkan tadi kan karena adanya tekanan itu, atau enggak mungkin dia bisa aja sakit hati karena ada omongan dari siapa, terus akhirnya dengan adanya tekanan dan rasa sakit hati itu dia melakukan hal-hal yang buat menutupi rasa sakit hatinya itu. Kayak misalkan pernah dengar kan mahasiswa kayak dia menyakiti dirinya karena dia mendapat banyak tekanan lah dari mana aja, terus mereka juga nggak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya juga. Ya, karena teman saya juga ada Mbak, ada yang kayak gitu sampai wah memang parah ya. bikin itu kan sama aja kayak mereka menyakiti dirinya sendiri kan. Iya. Kayak itu bisa membahayakan masyarakat. Kayak kemarin ada kasus bunuh diri itu, terus beberapa dari masyarakat ada yang juga mengalami gangguan mental yang sama, terus mereka melihat cerita adiknya itu kan buat mereka juga terpengaruh juga, apakah juga bisa melakukan hal yang sama ya gitu. Nah, akhirnya itu kan bisa membahayakan di sekelompok masyarakat juga. Dengan selanjutnya Kak, kemudian bagaimana cara seorang mahasiswa tahu dirinya memiliki isunya itu? Kalau menurut aku ya, gimana bisa kita tahu kalau kita memiliki isu kesehatan mental itu ya, misalkan kita kalau lagi merasa capek, kita merasa lelah atau merasa terbebani dan sesuatu itu, kita juga harus validasi perasaan tersebut. Jadi kalau emang capek ya kita harus istirahat, jadi jangan kayak pura-pura aku tuh masih kuat, masih bisa ya, jangan kayak gitu. Tapi kita harus tetap kayak ya kalau capek ya kita istirahat, kalau bosan, kalau lelah ya kita cari hiburan yang lain, itu refleksi atau apa gitu. Jadi kita tahu kalau emang kita lagi capek, lagi lelah, lagi terbebani gitu, tetap perasaan itu harus tetap divalidasi. Pertanyaan terakhir Kak, bagaimana cara seorang mahasiswa dapat mencegah atau melawan isunya itu untuk mempertahankan kesehatan dirinya? Kalau menurut aku cara biar kita
tetap bisa mental kita tetap sehat ya. Mungkin kalau kita lagi ngerasa nggak baik, lagi ngerasa apa ya, capek, lelah atau merasa sakit hati, mungkin kita bisa curhat kali ya ke Menurut teman gitu. teman atau ke orang yang terdekat yang benar-benar bisa dipercaya lah gitu. Atau mungkin kalau merasa kayak aku tuh sendirian, aku nggak ada yang dengerin gitu, kita bisa melakukan dengan cara kayak journaling, tau nggak? Oh, Kayak kita nulis ya. gimana perasaan kita, bisa ditulis lewat buku misalnya, atau mungkin sambat-sambat gitu lah di Twitter ya, kayak gitu. Nah, itu kita bisa meluapkan perasaan kita, mengekspresikan perasaan kita kayak gimana tuh lewat tulisan juga bisa. Tapi saran saya itu baik sholat gak? Mendekatkan diri ke Ya itu emang sih, tapi kan kadang nggak semuanya kan. ya, emang curhat ke Allah lebih baik. Ya, itu juga bisa. So, Kalau enggak, kalau misal punya uang lebih nih ya, psikolog, psikiater, pasti nanti dikasih solusi gitu ya. Apalagi jangan sampai kayak diagnosis diri atau apa gitu. Kalau lebih baik emang itu nggak bisa ditahan, apalagi berat banget, tetap bisa fasilitas pelayanan. terkadang itu orang frustasi itu tidak tahu gak kalau dia itu frustasi atau depresi itu tidak tahu. Tapi orang yang depresi nggak tahu. Gimana ya? Nah, kalau kayak gitu kan berarti dia nggak mengvalidasi perasaannya. Dia kan berarti kan nggak apa? Nggak memahami, Ya, memahami. dia nggak memahami gimana kalau dia tuh emang lagi capek, lagi muak. Itu menurut aku tetap harus divalidasi sih perasaannya kayak gitu. Yang penting tuh teman ya kak Iya, bisa. benar. Jangan rasa sendiri. Oke. Sudah berakhirnya ceritanya terjawab ini. Saya dengarkan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Dan saya dengan teman saya ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dari kami jika kalian mengalami masalah kesehatan mental. 1. Ungkapkan apa yang menekan diri kalian selama ini kepada orang terdekat, bisa sahabat, guru maupun dosen ataupun keluarga. 2. Jika kalian merasa rasa tekanan itu di luar kendali, maka segera menemui tim medis yang lebih tahu menangani masalah mental. Dan jangan pernah mendiagnosis diri kalian sendiri. Jadi, apa yang menimpa kalian lebih baik didiagnosiskan oleh tim medis yang lebih tahu tentang kesehatan mental. Sekian dari kelompok 9, saya Zulfa Khairunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.